Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Steril. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yakni pada topik formulasi sediaan steril untuk injeksi. Pada bagian kedua ini kita akan membahas terkait dengan strategi formulasi yang bisa kita implementasikan dalam merancang dan membuat suatu sediaan steril, yakni berbasis suspensi. Pada dasarnya, formulasi sediaan suspensi ini sangat dibatasi. Yang pertama dalam hal ukuran partikel. Karena ukuran partikel ini mempengaruhi dua hal. Yang pertama, tolerability dari tempat injeksi, artinya jika kita injeksikan dalam tubuh kita melalui jalur intravena, otomatis ukuran partikel ini menjadi suatu perhatian utama. Jangan sampai ukuran partikel yang terlalu besar dapat menyumbat pembuluh darah kapiler. Sedangkan ukuran partikel yang terlalu besar, misalkan pada penggunaan intramuskular dan subkutan, tidak terlalu bermasalah. Akan tetapi hal ini sangat mempengaruhi karakteristik dari sediaan suspensi untuk injeksi, yakni kemudahan dalam diinjeksikan. Hal ini nanti ada pengujian tersendiri terkait dengan kemudahan sediaan untuk diinjeksikan sesuai dengan kompendia. Pembatasan kedua yakni adalah pemilihan surfaktan. Tidak semua surfaktan bisa kita gunakan dalam merancang atau membuat suatu sediaan steril. Beberapa surfaktan dibatasi penggunaannya dan beberapa surfaktan itu dilarang dalam rancangan atau formulasi sediaan steril. Umumnya pada formulasi sediaan steril ini, surfaktan yang diperbolehkan adalah surfaktan yang non-ionik. Surfaktan yang kationik pun digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas, sedangkan yang anionik pun belum ada laporan terkait dengan formula berbasis surfaktan anionik yang digunakan untuk parentral seperti sodium lauryl sulfat dan seterusnya. Yang ketiga yakni polimer. Ini tidak memiliki efek yang sangat signifikan terhadap tonisitas, sehingga si polimer ini nanti kita tidak akan perhitungkan terhadap tonisitas dalam suatu sediaan. Kenapa? Karena polimer itu umumnya merupakan suatu material yang tersusun atas beberapa monomer. Polimer ini memiliki bobot molekul yang besar, sehingga dalam perhitungan ekuivalensi NaCl itu rumusnya E sama dengan L iso dibagi Bm. L iso karena dia tidak bersifat ionik, misalkan menggunakan polimer non-ionik, maka L isonya 1,9 dan Bm-nya biasanya beribu-ribu bahkan berpuluh-puluh ribu Dalton. Sehingga dalam perhitungan kesetaraan NaCl, polimer ini dapat diabaikan dan tidak mempengaruhi tonisitas secara bermakna. Karena polimer ini bobot molekulnya besar dan dia tidak terlarut. Akan tetapi polimer ini akan membentuk suatu koloidal yang akan menstabilkan sistem dari suspensi steril ini. Kemudian yang perlu dicatat lebih lanjut yakni buffer atau senyawa-senyawa ionik itu memberikan perhatian utama dan yang paling menonjol pada stabilitas sediaan suspensi. Karena pada stabilitas sediaan suspensi ini sangat dipengaruhi sekali oleh muatan, yang nantinya muatan ini berkontribusi kepada zeta potensial atau potensial zeta yang berakibat kepada sistem stabilitas suatu sediaan suspensi. Oleh karena itu, stabilitas sediaan suspensi ini perlu dipahami lebih lanjut, yakni terkait dengan kristal growth, cracking, kemudian flokulasi, deflokulasi, laju pengendapan, dan stabilitas fisik lainnya, misalkan perubahan warna dan seterusnya. Yang menjadi pokok bahasan stabilitas ini adalah terbentuknya cracking dan kristal growth, karena itu adalah permasalahan utama dan permasalahan klasik dalam kita memformulasikan suatu sediaan suspensi untuk injeksi steril ini.
Pada pembuatan sediaan suspensi untuk injeksi ini, umumnya kita akan menerapkan teknik aseptis untuk pembuatannya. Kenapa? Karena terminal sterilization itu tidak memungkinkan atau tidak feasible. Alasan yang pertama, karena pada terminal sterilization ini adanya panas itu mampu meningkatkan kelarutan dari bahan aktif. Sehingga kalau dia larut, otomatis nanti setelah dingin, dia akan terjadi rekristalisasi. Proses rekristalisasi ini harus diwaspadai, jangan sampai ukuran partikelnya berubah tidak sesuai dengan desain dan rancangan formula awalnya. Karena jika partikelnya lebih besar akan berbahaya sekali. Terkait dengan kemudahan pemberian juga akan bermasalah. Oleh karena itu, terminal sterilization ini tidak feasible diterapkan, terutama yang menggunakan panas. Selain itu, adanya panas itu akan mengubah kesetimbangan termodinamik dari partikel terdispersi, yang mana partikel terdispersi ini distabilkan oleh suatu surfaktan. Surfaktannya ini dipengaruhi kesetimbangan dari aktivitas termodinamik. Karena adanya pengaruh suhu yang sangat tinggi, sistem yang telah distabilkan oleh surfaktan ini bisa saja rusak atau strukturnya berubah, sehingga stabilitasnya juga akan berubah. Ketika kita melakukan suatu sterilisasi menggunakan panas, padahal kita gunakan thickening agent yang berupa polimer, polimernya itu juga bisa berubah, bisa saja terhidrolisis, bisa saja polimernya itu strukturnya juga sudah memisah. Oleh karena itu, pada terminal sterilization menggunakan panas itu sangat tidak cocok. Apalagi kalau kita menggunakan teknik filtrasi 0,22 mikron, padahal partikel kita biasanya lebih besar daripada 0,22 mikron, sehingga tidak mungkin sediaan suspensi ini kita lakukan sterilisasi dengan filtrasi. Oleh karena itu, salah satu solusi yang paling solutif dan konkret adalah kita menggunakan teknik aseptis, yakni semua bahan kita pre-sterilisasi terlebih dahulu, kemudian setelah dia steril baru kita masukkan passbox, kita pindahkan ke ruang A latar B. Jadi semua proses penimbangan, semua proses penyiapan di kelas C, kemudian kita masukkan dalam passbox atau autoclave 2 pintu biasanya, nanti autoclave pintu satunya bisa dibuka di ruang A. Jadi kenapa harus kita lakukan di ruang A? Yakni untuk menjaga agar kondisinya tetap steril. Dengan teknik yang akan kita gunakan adalah teknik aseptis. Tapi sebelumnya pada penggunaan teknik aseptis ini harus benar-benar divalidasi menggunakan media field test agar teknik aseptis ini bisa terjamin bahwa ruangan atau kondisi yang digunakan itu steril. Rancangan formula secara umum untuk sediaan steril berbasis suspensi ini, yakni yang pertama jelas bahan aktif. Bahan aktifnya ini adalah bahan aktif yang tidak larut dengan air. Baik dia stabil dengan air ataupun tidak stabil. Nanti ketika dia tidak stabil akan kita rancang menjadi suatu suspensi yang terliofilisasi. Akan tetapi kalau dia stabil ya kita stabilkan dalam bentuk pembawa berair atau mengandung air. Yang kedua, thickening agent. Thickening agent ini nanti tidak akan berkontribusi terhadap tonisitas. Jadi biasanya yang kita gunakan untuk thickening agent itu adalah suatu polimer. Biasanya kita pakai HPMC, kita pakai CMCNA, umumnya turunan derivat selulosa. Nah, turunan derivat selulosa ini lebih menjanjikan dan secara manufaktur itu lebih mudah dibandingkan polimer alami yang variabilitasnya itu sangat tinggi. Terkait dengan perhitungan tonisitas, untuk bahan aktif ini juga tidak dihitung tonisitasnya. Kenapa? Karena bahan aktif di sini tidak terlarut. Jadi hanya material terlarut saja yang dapat berkontribusi terhadap tonisitas pada suatu sediaan. Sehingga bahan aktif itu tidak dihitung tonisitasnya karena bahan aktif di sini tidak terlarut dan tidak memberikan kontribusi ion apapun terhadap nilai tekanan osmotiknya atau tonisitasnya. Walaupun sediaan suspensi itu
misalkan kita masukkan bahan aktif itu tidak terlarut secara visual, tapi ada yang terlarut dalam kondisi jenuh pada mediumnya. Tapi kontribusinya itu sangat signifikan sehingga kita abaikan, terutama untuk perhitungan tonisitas pada sediaan suspensi ini. Untuk thickening agent tadi itu tidak kita hitung tonisitasnya juga. Karena apa? Karena bobot molekulnya sangat tinggi. Jadi bobot molekul sangat tinggi, nanti kesetaraan NaCl itu juga sangat rendah sehingga bisa kita abaikan. Kemudian surfaktan. Surfaktan ini biasanya kita gunakan sebagai dispersing agent atau wetting agent. Tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk mengusir udara terlebih dahulu dari partikel agar partikel yang mau disuspensikan ini bisa terdistribusi atau terdispersi secara bagus dalam suatu sistemnya. Kemudian si surfaktan ini juga bisa menurunkan energi Gibbs yang ada pada permukaan partikel yang terdispersi, sehingga dia akan meningkatkan stabilitas dari suatu sediaan suspensi tadi. Surfaktan ini memiliki banyak fungsi, akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah konsentrasi surfaktannya. Karena surfaktan itu memiliki namanya CMC, Critical Micellar Concentration. Jika konsentrasi yang digunakan surfaktan itu di bawah CMC, maka surfaktan ini bersifat membasahi saja, mengaktifasi permukaan, atau kita sebut dengan SAA, Surface Active Agent. Akan tetapi jika surfaktan ini di atas CMC, konsentrasinya di atas Critical Micellar Concentration, nanti mekanisme surfaktan ini akan berubah. Bukan lagi sebagai SAA, tapi dia berubah menjadi micellar delivery system. Jadi dia akan mengubah suatu obat itu akan menjadi mudah terlarut karena terjebak dalam sistem micellarnya. Oleh karena itu penggunaan surfaktan ini harus dihati-hati. Otomatis kita gunakan dalam konsentrasi yang sangat kecil sekali di bawah konsentrasi CMC-nya, agar formulasi suspensi yang kita rancang itu nanti sesuai dengan apa yang kita tulis pada quality target product profile dari suatu sediaan injeksi berbasis suspensi ini. Penggunaan surfaktan itu juga sangat membantu sekali dalam hal apa? Dalam hal menstabilkan suatu sistem ini tadi. Akan tapi pemilihan surfaktan juga harus diwaspadai juga terkait dengan apa? Penggunaan bahan pengawet. Karena pada misalkan sediaan steril berbasis suspensi ini tidak hanya diaplikasikan untuk injeksi, bisa juga dia diaplikasikan untuk tetes mata steril yang berbasis suspensi micronize atau nanosize. Surfaktan ini nanti misalkan ada senyawa antibiotik itu bisa terinaktivasi. Jadi surfaktan ini selain memiliki keuntungan, dia juga memiliki inkompatibilitas terhadap adanya bahan pengawet, sehingga bahan pengawetnya tidak akan aktif terjebak dalam struktur micellar dari si surfaktan. Selain surfaktan, ini ada wetting agent. Wetting agent berbeda dengan surfaktan. Wetting agent ini hanya bisa untuk membasahi partikel yang terdispersi. Fungsinya sama dengan surfaktan, bisa saja dia membasahi partikel yang akan didispersikan. Akan tapi di wetting agent ini biasanya kita gunakan adalah alkohol rantai pendek atau beberapa senyawa lainnya yang memiliki HLB menengah. HLB-nya 7-9 itu biasanya dapat kita aplikasikan sebagai wetting agent. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menghilangkan atau mengeliminasi udara dari partikel yang terdispersi. Sehingga partikel yang akan didispersikan itu terhindar dari udara dan dia sudah teraktivasi permukaannya nanti dengan adanya penambahan surfaktan dan dia mampu terdispersi secara homogen. Itu tugasnya wetting agent. Selain itu, selain untuk mengaktifkan permukaan dan mengusir udara, wetting agent ini juga mampu menurunkan sudut kontak antara suatu partikel yang mau didispersikan dengan pembawa. Jika sudut kontaknya itu kecil, maka si partikel ini mudah terbasahi atau mudah didispersikan. Komponen selanjutnya dalam pembuatan sediaan steril
berbasis suspensi ini adalah buffer. Buffer merupakan larutan penyangga yang umumnya digunakan untuk meningkatkan stabilitas dari suatu sediaan suspensi. Buffer ini terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya, atau basa lemah dan asam konjugasinya. Buffer ini harus disesuaikan dengan pH stabilitas dari suatu bahan aktif. Tujuannya buffer ini adalah menjaga stabilitas pH agar tidak terjadi perubahan pH. Kalau tidak terjadi perubahan pH, otomatis stabilitas dari bahan aktif bisa dijaga. Akan tetapi yang perlu menjadi suatu perhatian khusus dalam pemilihan buffer kita harus tepat, yakni pemilihan komponen dapar itu sesuai dengan pKa dari asam lemah yang akan kita gunakan. Misal, suatu obat itu stabil pada pH 6-7, ya kita gunakan suatu buffer dengan pKa asamnya antara rentang pKa itu plus minus 1. Itu paling penting. Misalkan asam fosfat pada ionisasi kedua itu memiliki pKa 7,21, sehingga kalau suatu bahan obat stabil pada pH 6-7, kita pilih asam fosfat ini pas karena pKa-nya 7,21, stabilitasnya masih masuk rentang. Akan tetapi jika kita ingin membuat pH-nya itu 5 dengan dapar fosfat, itu tidak bisa. Kenapa? Karena pKa-nya adalah 7,21, sedangkan pH yang diinginkan adalah 5, sehingga tidak akan membentuk dapar. Membentuk suatu larutan dengan pH yang diinginkan iya, tapi sistem dapar tidak terbentuk karena tidak ada asam lemah dan basa konjugasinya ataupun basa lemah dan asam konjugasinya. Itu terkait dengan buffer. Yang menjadi perhatian lagi yakni buffer ini kalau proporsinya relatif besar nanti akan mempengaruhi tonisitas. Sehingga dalam perhitungan itu harus dihitung secara seksama. Jangan sampai kita salah perhitungan menyebabkan sediaan kita ini bersifat hipotonis. Kalau hipertonis tidak relatif bermasalah karena nanti sel-sel itu akan krenasi, mengkerut saja. Itu sifatnya reversibel. Tapi kalau hipotonis itu sangat bahaya, bisa jadi sel-sel darah merah kita bisa pecah gara-gara larutan kita bersifat hipotonis. Kemudian bahan selanjutnya yakni tonicity agent. Tonicity agent ini tugasnya adalah mengatur tonisitas agar suatu larutan ini memiliki tonisitas sama dengan cairan tubuh atau 0,9% NaCl. Perlu diingat kembali beberapa komponen di awal itu ada yang tidak dihitung terkait dengan buffer, ada yang dikompensasi untuk perhitungan buffer. Hal ini harus diperhatikan secara seksama agar nanti perhitungannya dapat tepat dan benar. Komponen selanjutnya yakni chelating agent. Chelating agent ini berfungsi untuk mengkelatkan suatu logam pada suatu formula suspensi berbasis sediaan steril. Karena logam-logam ini mampu mengkatalisis reaksi oksidasi pada suatu sediaan, sehingga jika bahan obat rusak melalui jalur oksidasi, nanti logam-logam bebas ini bisa mengkatalisis. Agar logam-logam yang terbebas ini tidak mengkatalisis, itu bisa kita kompleks dengan chelating agent, nanti akan bentuk suatu kelat kompleks antara chelating agent dan logam sehingga obat tidak akan teroksidasi. Begitu juga dengan antioksidan yang paling banyak digunakan adalah sodium sulfit, sodium metabisulfit, sodium sulfit. Jadi 3 turunan sulfit ini bisa digunakan sebagai antioksidan dan tergantung dari pH yang digunakan. Jadi terkait antioksidan ini perlu dikaji lebih dalam, antioksidan apa yang digunakan, apakah dia sinergis atau antagonis dengan bahan aktif, itu ada pertimbangannya. Karena pada formula sediaan steril ini yang paling penting selain dari
bahan aktif harus dipreformulasi, yakni bahan tambahan harus tidak menunjukkan adanya interaksi, jangan sampai ada interaksi antar bahan tambahan. Kemudian bahan yang lainnya yang bisa ditambahkan pada formulasi umum untuk sediaan steril berbasis suspensi ini adalah lokal anestetik. Lokal anestetik ditujukan untuk apa? Umumnya sediaan steril berbasis suspensi ini dirancang agak sedikit hipertonis, sehingga dalam pemberian dia akan terasa sedikit sakit, dan ketika terasa sedikit sakit ini tidak dikurangi, maka kenyamanan pasien ini akan turun. Oleh karena itu, beberapa lokal anestetik seperti benzil alkohol, kemudian senyawa-senyawa lainnya yang dapat diaplikasikan untuk anestetik lokal ketika pemberian suatu sediaan melalui intramuskular atau atau subkutan. Jadi ketika lokal anestetik ini diberikan, maka rasa sakit ketika injeksi itu relatif bisa dikurangi dibandingkan tanpa lokal anestetik. Kemudian bahan terakhir ini adalah pembawa, yakni air, berbasis air, karena sediaan steril itu paling utama adalah berbasis air. Akan tetapi untuk formula sediaan suspensi steril ini bisa juga berbasis minyak. Nanti kita sesuaikan, kalau berbasis minyak otomatis antioksidannya adalah antioksidan yang larut dengan minyak. Kemudian tidak ada buffer, tidak ada pengatur tonisitas. Kenapa? Karena pada minyak itu tidak ada aktivitas ion sama sekali pada minyak tersebut. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini adalah salah satu contoh formula sediaan suspensi. Mari kita analisis satu persatu. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bahan aktifnya apa? EPA-nya apa? Ini EPA-nya triamcinolone acetonide. Kemudian ada beberapa strategi formula. Ini ada bahan tambahan. Ini polisorbat, kemudian NaCl, terus kemudian karboksimetil selulosa sodium, kemudian benzil alkohol, WFI, dan sodium asetat for buffering, glacial acetic acid for buffering. Artinya nanti sediaan ini akan ditambahkan dapar, yakni natrium asetat dan asam asetat. Kalau dia dapar asetat berarti idealnya stabilitasnya pada rentang pH dari pKa asam asetat, yakni 4,5. Berarti larutan dapar yang kita rancang harusnya pada pH 3,5 sampai 5,5 terkait dengan dari bahan aktifnya dan bahan tambahannya, terkait stabilitasnya serta komponen dari buffernya. Kemudian polisorbat 80 ini adalah nama lain dari twin. Twin ini tugasnya sebagai surfaktan, dia nanti membasahi atau membuat sistem dispersi terlebih dahulu dari bahan aktif yang sudah ditambahkan dengan si twin ini. Jadi triamcinolone ini ditambahkan dengan twin, tujuannya untuk meningkatkan dispersi, kemampuan dispersi dari triamcinolone, karena triamcinolone ini kortikosteroid, umumnya bersifat lipofilik. Untuk meningkatkan sistem dispersinya ditambahkan surfaktan agar mampu terdispersi dengan baik. Perlu dilihat lagi bahwa surfaktan yang digunakan di sini sangat-sangat kecil sekali. Kenapa sangat kecil? Karena tujuannya hanya meningkatkan pembasahan dari suatu partikel, bukan meningkatkan kelarutan. Jadi mekanismenya berbeda tergantung dari konsentrasi yang kita gunakan. Oke, kemudian ini ada NaCl, ini 9 gram per 1 liter, artinya dia berarti ini adalah larutan isotonis yang kita rancang karena sudah setara dengan 0,9. Terus bagaimana untuk triamcinolone-nya? Dia tidak terlarut sehingga tidak dihitung tonisitas. Untuk polisorbat itu bobot molekulnya juga relatif tinggi dan konsentrasinya rendah, nanti pengaruh tonisitas itu juga rendah. Kemudian karboksimetil selulose sodium ini sebagai thickening agent, jadi nanti untuk meningkatkan viskositas dari suatu sediaan. Nah, ini yang digunakan adalah 0,75% atau 7,5 gram yang digunakan dalam membuat 1 liter
injeksi. Jadi nanti bisa disesuaikan untuk volume pembuatannya. Kemudian benzil alkohol ini berbasis pada bahan yang ada dalam formula, yakni lokal anestetik. Jadi lokal anestetik ini biasanya digunakan benzil alkohol juga bisa untuk menurunkan rasa sakit ketika proses pemberian. Oke, dalam rancangan sediaan ini jelas bahwa bahan aktif dan bahan tambahannya ini dimungkinkan tidak bisa dilakukan sterilisasi akhir. Oleh karena itu, nanti pada proses pembuatannya ini umumnya menggunakan teknik aseptis. Jadi semua bahan disterilisasi secara terpisah sesuai dengan data stabilitasnya dan dilakukan preformulasi agar kita tahu bahwa bahan ini disterilisasi menggunakan apa. Itu perlu kita diskusikan lebih lanjut. Oke, rancangan yang kedua ini adalah contoh sediaan suspensi, yakni dengan bahan aktif kortikon asetat, kemudian ada NaCl, polisorbat, karboksimetilselulose, dan benzil alkohol. Secara umum formulasinya hampir sama antara contoh 1 dan contoh 2. Perbedaannya adalah komponen daparnya. Jadi komponen dapar ini harus disesuaikan juga. Oke, kemudian ini bahan aktif sama golongan kortikosteroid, tapi ini kortison asetat, kemudian ada pengisotonis yakni sodium chloride, kemudian ada polisorbat, ini PVP sebagai dispersing agent, kemudian ada karboksimetilselulose ini sebagai thickening agent, untuk benzil alkohol ini sebagai anestesi lokal, dan air sebagai pembawa. Otomatis ini formulasinya relatif sederhana sekali dan cara pembuatannya sama dengan cara pembuatan formula pada suspensi yang umum tadi di awal sudah kita diskusikan, yakni menggunakan teknik aseptis karena beberapa bahan tidak memungkinkan untuk dilakukan sterilisasi akhir. Kemudian contoh yang ketiga ini adalah betametason dan dalam bentuk garamnya yakni asetat dan sodium fosfat. Ini dibuatnya harus memenuhi dua-duanya. Jadi harus mengandung komponen dua ini, dexametason asetat dan dexametason sodium fosfat. Kemudian ada beberapa bahan lainnya. Ini ada polisorbat sebagai dispersing agent, sodium chloride sebagai tonicity agent, kemudian karboksimetilselulose sebagai thickening agent, disodium iodate sebagai anti-kelat, kemudian sodium bisulfit ini adalah antioksidan. Jadi sodium bisulfit ini adalah antioksidan yang mencegah dia teroksidasi, sedangkan ini benzin alkohol biasanya digunakan sebagai anestesi lokal, kemudian air sebagai pembawa, dan jangan lupa ini dibutuhkan buffer asetat untuk menjaga stabilitas dari bahan aktif yang dirancang. Oke, kemudian contoh yang selanjutnya ini adalah medroksiprogesteron asetat yang dimicronized. Ini mengandung myristil gamma, picolinum chloride ini sebagai penstabilnya, kemudian sodium sulfat. Sodium sulfat ini antioksidan, kemudian polyethylene glycol 3350 dan PVPK15 ini sebagai komponen polimer dalam pembuatan sediaan suspensi berbasis untuk injeksi ini. Kemudian kombinasi polimer ini harus diperhatikan terkait dengan jumlah dan caranya karena sangat mempengaruhi mutu akhir dari suatu sediaan. Kemudian ini dilakukan pendaparan yakni menggunakan natrium hidrogen fosfat dan dinatrium hidrogen fosfat. Oke, kemudian ada L-metionin sebagai mungkin penunjang saja, asam dan basa itu sebagai pH adjustment. Jadi harus kita perhatikan beberapa komponen yang ada pada suatu formula ini memang ada tujuannya. Pada proses pembuatannya terkait dengan formula ini adalah menggunakan teknik aseptis. Jadi beberapa bahan di pre-sterilisasi terlebih dahulu kemudian di mixing.
Nah, ini pada proses mixingnya ini karena ada pH adjustment, maka perlu dibuat suatu sediaan berbasis larutan. Jika tidak ada pH adjustment, bisa kita buat dalam bentuk sediaan suspensi kering atau dry suspension. Nah, kemudian ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah melarutkan beberapa komponen dalam formula tersebut, kemudian setelah itu melakukan proses autoclave. Lah, kemudian setelah di autoclave, nanti item-item yang sudah di autoclave tadi dipindahkan ke passbox dan kemudian masuk ke dalam ruang steril. Oke, untuk proses pembuatannya ini perlu adanya adjustment pH 6-7 dengan item nomor 8 dan 9. Tadi sudah kita diskusikan dalam pemilihan dapur, hati-hati sekali karena dalam pemilihan dapur kalau tidak pas terkait dengan asam lemah yang digunakan dan pH yang dikehendaki, maka sistem dapurnya tidak akan kebentuk. Oke, mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita sambung di diskusi kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.